barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Sepang Timun, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah kepada kita, kita memanjatkan puja, puji dan syukur setinggi-tingginya. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga melahirkan nikmat-nikmat yang senantiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Di antaranya adalah kita pada hari ini diberikan kemampuan, kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di rumah Allah ini dan sama-sama pula kita belajar agamanya. Semoga setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, gerak badan kita, serta kata-kata yang dilafazkan dengan lisan kita mendapat ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, menambah catatan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kepadanya kembali semua kebaikan yang kita dapatkan ini dengan izin ilahi. Beliau yang memulai dakwah ini dan sampai selesai tinggal kita mengikuti. Mudah-mudahan salawat dan salam dari kita senantiasa menghiasi majlis-majlis kita, khususnya majlis-majlis ilmu yang seperti ini. Salawat dan salam mudah-mudahan bersambung kepada keluarganya, anak istri, serta zuriat keturunannya, serta para sahabat dan siapapun yang setia mengikuti ajarannya, menegakkan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita belajar pada pertemuan sebelum ini tentang hukum beriman kepada para rasul, serta apa buah yang kita petik dari beriman kepada para rasul tersebut, dan apa pula dalil-dalil yang mewajibkan kita beriman kepada mereka. Dan sudah maklum bagi kita semua bahwa beriman kepada para rasul adalah rukun iman. Rukun iman yang keempat. Nah, rukun iman yang keempat. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada hari kiamat,
Kemudian beriman pada takdir baik dan buruk. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul itu? Karena ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Walaupun ini digunakan untuk ini dan sebaliknya. Tetapi apakah antara kedua istilah ini ada makna tertentu ataukah keduanya sama maknanya? Maka ditinjau dari aspek bahasa dan juga aspek istilah. Berkata para penulis rahimahumullah, an-nabiyyu fil lughati, nabi dalam bahasa Arab mustaqqun minan naba, adalah berakar dari kalimat an-naba, wa huwa al-khabaru dzul faidatin azimah, yaitu berita yang memiliki faedah yang besar. Jadi bukan berita biasa, tapi berita yang memiliki makna dan faedah yang besar, bukan sekedar berita. Kalau sebut naba berarti berita penting. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, qala Allah Ta'ala, misalnya Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang apa mereka saling bertanya. Allah sendiri menjawab, anin naba'il azim, tentang berita yang besar, tentang berita yang besar. Apa itu? Hari kiamat. Hari kiamat ini berita besar apa berita kecil ini? Semua orang mesti bersiap untuk hari kiamat, karena dia adalah hari pembalasan dan dia adalah hari yang menjanjikan bagi orang beriman dan menakutkan bagi orang-orang kafir dan musyrikin. Maka kalimat-kalimat besar atau hal-hal besar selalu disebut dengan orang kiamat. Apa aja aculah lah kiamat dunianya, berarti ada berita besar. Nah, lah kiamat ada ininya, berarti luar biasa kerusakan yang dibawakannya, karena kiamat itu identik dengan rusaknya seluruh dunia ini. Nah, di mana gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Manusia hari itu seperti orang mabuk. Wanita-wanita hamil tak sadar melahirkan, dan yang menyusui tidak peduli dengan anak yang disusukan. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalimat an-naba pada asalnya adalah khabar, adalah berita yang memiliki makna yang besar, memiliki makna yang besar. Alhamdulillah. Wa summiya an-nabiyyu nabiyyan, nabi disebut dengan an-nabi, disebut dengan nabi li'annahu mukhbarun min Allah, karena dia dan dapat berita dari Allah. Kalau berita dari Allah, beritanya ya mestilah besar, karena tak semua orang bisa mendapatkan itu. Tak semua orang bisa mendapatkan berita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yukhbiru anillah, beliau dapat berita dan membawa berita pula kepada umat manusia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idzan fahuwa mukhbarun wa mukhbirun.
Sehingga dia adalah mendapat berita dan juga pembawa berita. Tapi bukan pembawa dunia dalam berita. Nah, pembawa berita. Dia diberikan Allah SWT berita melalui wahyu atau mengutus malaikat Jibril kepadanya. Dan setelah itu dia beritakan pula itu kepada umatnya. Wa qila an-nabiyyu mustaqqun minan nabawah. Ada pula yang mengatakan bahwa an-nabi berakar dari kata an-nabawah. Wan nabawatu adalah al-irtifa. Wa huwa syai'ul murtafi', yaitu sesuatu yang tinggi. Dan disebut nabi dengan makna ini sebagai nabi ala hadzal makna li rif'ati mahallihi ala sairin nas, karena tempatnya yang tinggi dibanding semua manusia. Nabi adalah ditinggikan Allah SWT kedudukannya dari manusia yang lain. Qala ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya. Surah Maryam ayat 57. Dan kami angkat dia. Siapa dia di sini? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ahsant. Masya Allah. Hafal surat Maryam? Masya Allah. Di mana tahu itu Nabi Isa? Karena ibunya Maryam ya, di surat Maryam. Sini nak. Tak. Masya Allah. Siapa nama? Haji Apatar? Arkan, Masya Allah. Namanya memang mantap, Masya Allah. Ya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi warafa'nuhu makanan aliyah. Kami angkat dia Nabi Isa tempat yang tinggi posisinya. Ma'asyil kiram. Ini makna Nabi. Berarti makna Nabi dari nabah, yaitu berita, atau minan nabawah, yaitu tempat yang sesuatu yang tinggi. War rasulu, sedangkan ar-rasul dua-duanya bahasa Arab, satu nabi, satu rasul. War rasulu fil lughati, sedangkan ar-rasul dan menurut bahasa mustaqqun minal irsal, berakar dari kata al-irsal. Wa huwa at-tawjih. Al-irsal maknanya adalah at-tawjih. Arsaltu lahu ar-risalata, saya mengirim kepadanya ar-risalah, sama dengan wajjahtu ilaihi ar-risalah. Wajjahtu ilaihi ar-risalah, saya kirim kepadanya. Kalau terjemahan bahasa kitanya kirim, tapi kalau bahasa Arabnya wajah, artinya menghadapkan, artinya atau mengutus, Saya wajjahtu ilaihi rajulan min rijali, saya utus kepadanya salah seorang utusanku atau salah seorang orang dekatku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu kalimat al-rasul. Arti katanya asalnya adalah al-irsal, yaitu mengarahkan atau mengirim atau mengutus. Qala ta'ala mukhbiran an malikati Saba. Allah menceritakan kisah raja atau ratu Saba. Siapa nama ratu Saba? Bilqis. Masya Allah. Itu lagi arkan. Ratu Bilqis. Ada yang tahu di mana kerajaan Saba? Yang tahu tunjuk tangan. Nah, di mana letaknya kerajaan Saba itu? Santa sini, Masya Allah. Di Yaman, Masya Allah. Ini dapat wahyu tadi. Masya Allah. Asanta. Pernah ke Yaman? Enggak.
Kok tahu di Yaman? Siapa tunjukkan? Yalla. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Ratu Saba. Dia berkata, "Wa inni mursilatun ilaihi bihadiyatin." Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan kirim dulu kepada mereka. Siapa mereka itu? Hah? Ratu Sulaiman. Masa Sulaiman ratu? Oh, Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan umatnya atau orang kerajaannya, karena dia di samping Nabi juga raja. Nah, dia mengatakan, wa inni mursilatun, saya mengutus, atau muwajjihatun, mengarahkan, ilaihim, mengirim kepada mereka hadiah, kirim hadiah, supaya kita tengok, fanadhiratun, saya akan tunggu bagaimana reaksi mereka. Bagaimana reaksi mereka? Artinya, kalau mereka terima hadiah kita, berarti mereka masih sederajat dengan kita. Karena kan ketika datang surat Nabi Sulaiman, ada yang tahu isi surat Nabi Sulaiman? Nah? Ewa? Ya, terus? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus? Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Yaitu isinya kali dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian isinya, kalian jangan coba-coba lebih tinggi dari kami. Artinya harus tunduk. Kalau tidak boleh tinggi, kita tunduk ya. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah. Kata apa namanya? Kata Ratu Bilqis, dikumpulkan, ayuhal mala, ya, wahai para pembesar istana, ini datang kepadaku surat kitabun karim, sebuah kitab atau sebuah surat yang mulia. Kan dari raja kan, innahu min Sulaiman, yaitu surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, isinya bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alaihi wa'tuni muslimin. Ayuhal mala aftuni fi amri, tolong beri saya fatwa, akhirnya beri saya pendapat. Ma kuntu qati'atan amran hatta, enggak tahu ya, saya tak akan memutuskan perkara ini sampai kalian memberikan pendapat. Mereka menjawab, kita punya kekuatan yang sangat dahsyat. Tentu yang namanya pembantu raja itu selalu tampil meyakinkan, walaupun dalam hati tidak juga bukan, tapi harus siap gerak semua kan ya. Pasti yang angkatan pasti bilang, kita punya tentara, kenapa nyerah, kan itu. Nah, tapi makanya Bilqis mencoba dulu dengan mengirim hadiah. Nah, tengok nanti kalau masih tertarik dengan hadiah kita, berarti mereka negara kecil. Baik, lalu datanglah utusan ke Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman mengancam, bawa hadiah kalian ini pulang,
Sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih besar daripada apa yang kalian berikan ini. Dan saya akan datang kepada kalian membawa tentara la qibala lakum, yang tidak bisa kalian hadapi. Cuma mana mereka nak menghadapi? Ada tentara yang terlihat, ada tentara yang tak terlihat. Siapa? Jin. Syaitan pun ikut dalam bala tentara Sulaiman. Yang nampaknya tidak bisa mereka hadapi, apalagi yang tak nampak. Nah, setelah itu baru Ratu Bilqis paham bahwa ini tidak sembarangan, maka dia sendiri yang datang ke Baitul Maqdis untuk untuk datang sendiri melakukan negosiasi dan akhirnya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Baik, wa qad ikhtalafa. Nah, di sini kalimat mursilatun artinya dari kalimat al-irsal. Arsalah yursilu irsalan, wa mursilatun yaitu perempuan yang mengirim. Jadi kalimat al-irsal maknanya adalah at-tawjih, yaitu mengirim. Nah, طيب وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan nabi dan rasul secara syariat, secara istilah syar'i. Kalau bahasa tadi itu bedanya. Kalau secara syar'i ulama pun berbeda pendapat. Dalam beberapa pendapat yang paling kuat arjahuha, yang paling kuat menurut para penulis adalah annan nabiyyah, bahwa nabi itu huwa man auhallahu ilaihi, yaitu seorang yang Allah wahyukan kepadanya bima yaf'aluhu, yaitu dengan diwahyukan kepadanya apa yang dilakukannya, apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia amalkan. Wa ya'muru bihil mu'minin, dan memerintahkannya pula kepada orang-orang beriman. Artinya nabi tidak bawa syariat baru, dia meneruskan syariat sebelumnya dan diutus kepada orang-orang yang sudah beriman. Tinggal lagi mengingatkan yang lupa, mengingkari yang melanggar, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini mungkin agak sama dengan fungsinya para ulama di umat ini. Cuman bedanya ulama tak dapat wahyu, sedangkan nabi itu dapat wahyu. War rasulu, sedangkan ar-rasul man auhallahu ilaihi, yaitu orang yang juga dapat wahyu dari Allah. Wa arsalahu ila man khalafa amrullah, dan diutus kepada yang menentang perintah Allah. Liyuballigha risalatallah, untuk dia sampaikan kepada mereka risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau demikian, mana yang lebih umum rasul daripada nabi? Rasul lebih umum daripada nabi. Nabi khusus kepada orang beriman, rasul diutus kepada yang beriman dan kepada yang tidak beriman. Rasul membawa syariat yang baru dan nabi membawa syariat yang lama. Berarti rasul lebih umum. Ini pendapat yang masyhur. Ada pula yang berpendapat sebaliknya. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya. Nabi bawa syariat baru, rasul tidak bawa syariat baru. Nah, tapi yang kuat, yang paling dominan, yang paling mayoritas ulama mengatakan dengan makna yang sudah kita sebutkan itu. Wal farqu bainahuma, kalau demikian perbedaan antara rasul dan nabi itu, anna nabiyyah, bahwa nabi itu huwa man nabba'ahu Allah, yaitu orang yang Allah berikan berita kepadanya bi amrihi wa nahyihi, yaitu membawa perintah dan larangan, li yukhatibal mu'minin, untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman, wa ya'muruhum bidzalik,
dan diperintahkannya mereka melakukan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Wala yukhatibul kuffara wala yursalu ilaihim. Dia tidak diutus kepada orang-orang kafir. Dia tidak tidak berhadapan dengan orang-orang kafir dan tidak pula diutus kepada mereka. Ini makna Nabi. Wa ammar rasul, sedangkan ar-rasul, nah kalau dengan makna yang dirajihkan oleh para penulis, sedangkan ar-rasul adalah bahwa man ursila ilal kuffari wal mu'minin, yaitu seorang yang diutus kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang beriman, liyuballighahum risalat Allah, untuk disampaikan kepada mereka risalah Allah, wa yad'uhum ila ibadatihi, dan menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Wa laysa min syartir rasul ay ya'tiya bi syari'atin jadidah. Walaysa min syartir rasul ay ya'tiya bi syari'atin jadidah. Kita sebutkan tadi Rasul bawa syariat baru, tapi itu bukan syarat. Syarat. Walaysa min syartir rasul ay ya'tiya bi syari'atin jadidah. Tidaklah syarat seorang rasul membawa syariat yang baru. Faqad kana Yusufu, dulu Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf dikenal dengan ketampanannya yang di atas rata-rata, sampai banyak wanita cinan kepadanya. Nah, itu pula ujiannya. Jadi kalau sebab itu tidak usahlah kita ganteng sekali ya, tidak usah tampan sekali, nanti bahaya, banyak yang cinan pada kita. Ya, ya. Kalau banyak yang cinan, bahaya kita berjalan. Sah? Nah. Semua ingin dapat bersuamikan kita. Sahih? Tambah pula sudahlah kaya, pejabat tinggi negara pula. Sah? Nah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam dulu mengikuti agama Ibrahim. Inni taba'tu millata abai Ibrahim, teruskan, wa Ismailah wa Ishaq. Nah, saya mengikuti agama yang dulu didakwahkan oleh bapak-bapakku Ibrahim, nenek moyangku Ibrahim. Sah? Nah, wa Ismail dan Ishaq. Karena Yusuf yad'a milati Ibrahim. Dulu Yusuf mengikuti agama Ibrahim. Berarti dia rasul atau nabi? Rasul. Dia rasul. Tetapi mengikuti agama sebelumnya. Berarti tidak membawa syariat yang baru. Wa Daud wa Sulaiman, dan Nabi Daud dan Sulaiman kana ala syariati Taurat. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga mengikuti syariat yang disebutkan dalam kitab Taurat. Berarti pengikut Nabi Musa. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Jadi mereka Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mengikuti yang dalam Taurat, wa kulluhum rusul, dan mereka semua Yusuf, Daud, Sulaiman adalah rasul, tapi tidak membawa syariat yang baru. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat. Sungguh dulu telah datang kepadamu Nabi Yusuf, ya, bil bayyinat, membawa keterangan-keterangan. Ini kamu di sini siapa? Bani Israel.
Ya, Bani Israel. Dulu datang kepadamu Yusuf membawa keterangan-keterangan sebelum Nabi Musa. Mana dulu Nabi Musa pada Nabi Yusuf? Yusuf lebih dulu. Yusuf lebih dulu. Karena Yusuf adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Sedangkan Musa datang belakangan. Jadi dulu wahai Bani Israel, dulu Yusuf sudah datang kepada kalian bawa keterangan-keterangan. Famaziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Tapi kalian tetap ragu terhadap apa yang dia bawa kepadamu. Risalah yang dia sampaikan. Jadi kalau kepada Rasul saja manusia bisa ragu, apalagi kepada ustaz. Baik, kalau ada orang yang meragukan dakwah kita, biarkan saja. Jadi kalau dia tidak mau yakin, ya apa boleh buat. Karena Rasul saja tidak mampu meyakinkan semua orang. Tapi yang penting kita berada di atas jalan yang benar. Gimana cara menentukan kita di atas jalan yang benar? Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang lain yang sesat pakai Quran Sunnah juga, yang pakai bahasa Suryani kadang ada juga. Bahasa Kak Suryani, ya ada Surya Super Nation. Bahasa Suryani, tahu Suryani? Bahasa rokok Surya. Bahasa rokok Surya, Suryani. Makanya ceritanya tentang makali. Makali itu jamak makli. Makli itu gorengan. Jadi suka makan goreng, akhirnya bacaco. Akhirnya takonang di okok Surya. Okok Surya. Surya nam boleh. Akhirnya menjadi bahasa caconya bahasa Suryani. Pria punya selera. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka, kalian dulu adalah datang pada kalian Nabi Yusuf membawa keterangan-keterangan, tapi kalian tetap ragu kepada apa yang dia sampaikan. Ragu dengan apa yang dia sampaikan. Hatta idza halak. Sampai setelah dia wafat, qultum, kalian katakan, la yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Alah laman wa. La mati Nabi Yusuf dulu. Kosan ada juga gembira nanti ustaz dulu ya. Jadi dulu pun ada juga yang gembira matinya pendakwah kepada kebenaran. Tentu ahli kebatilan. Ahli kebatilan pasti senang dengan matinya para nabi dan rasul. Nah, gimana kita menentukan kita di atas jalan yang benar? Ambil Al-Quran dan Sunnah dan praktekkan seperti Nabi dan para sahabat. Dah selesai. Misalnya antum nak tahu kita baca Yasin benar atau bukan, lihat saja. Nabi pernah kematian istrinya? Pernah. Ketika istrinya mati, surat Yasin dah turun. Wih, mulai ragu lah. Ketika istrinya meninggal, surah Yasin dah turun tu belum? Ustaz, ahli qiraat. Alun lagi. Surah Yasin Madaniyah. Di Madinah turunnya, sedangkan istrinya meninggal di Makkah tahun ke-10 Hijriah. Baik. Tapi pernah tidak beliau meninggal anaknya? Pernah? Siapa? Seluruh anaknya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Nah, ketika mereka meninggal, surah Yasin dah turun? Sudah turun apa belum? Sudah. Ada enggak satu pun riwayat Nabi SAW
membacakan Yasin untuk anak-anaknya yang sudah meninggal? Ada? Ada. Alhamdulillah tidak ada. Berarti kita lihat prakteknya Yasin itu di zaman sahabat dan zaman Nabi berbeda dengan praktek di zaman kita. Nah, tahu kita mana yang benar? Tahu tak kita mana yang benar jadinya? Tentu amalan Nabi dan para sahabatnya. Oh enggak, kan Nabi bilang surah Yasin itu qalbul Quran. Iya betul, tidak ada masalah. Bacalah Yasin, tidak ada masalah. Kita bukan tidak baca Yasin, tapi bukan Yasinan. Sama juga dengan tahlil, kita bukan tidak bertahlil, tapi bukan tahlilan. Sama dengan salawat, kita selalu bersalawat, tapi tidak salawatan. Nah demikian juga kalau kita mengetahui tentang akidah, kita lihat di zaman Nabi, zaman sahabat, ada orang yang membantah Nabi SAW atau tidak meragukan, ya Rasulullah, kalau dia Allah Ta'ala bertompek tinya, dicari tidak ada satu pun sahabat yang mendebat. Bertanya pun tidak. Bertanya pun tidak. Kira-kira mereka cerdik atau tidak? Sahabat cerdas atau bukan? Taib. Tu kaji tidak terfikir tu dah. Tidak terfikir kaji tu dah. Orang cerdik. Masih terfikir. Tapi mereka faham bahawa tidak boleh meyakini tentang Allah kecuali dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Lalu ada orang yang mengingkari hari ini bahwa Allah di atas dengan alasan Allah mawjud bila makan, pakai hadis palsu. Allah ada tanpa tempat. Lalu kita katakan ini salah. Apa sebab? Sebab yang cerdas-cerdas berpikir, mereka tidak pernah membantah firman Allah Ar-Rahmanu ala arsy istawa, kemudian perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jelas ya? Jelas ya? Misalnya kita lihat lagi hari Jumat. Hari Jumat. Nabi pernah sholat Jumat berapa kali? Tak tetong. Bisa dihetongnya loh, tak tetong. Jumat berapa kali setahun? Tak pernah betong 52 kali dalam setahun. Bila turun kewajiban Jumat? Tahun pertama Nabi hijrah. 6 hari atau 7 hari setelah Nabi hijrah turun perintah Jumat. Berarti tahun pertama. Nabi berapa lama di Madinah? 10 kali 52 50 20 kali. Wa qalun misalnya ada Nabi mungkin musafir. Sah? Ada Nabi musafir tak? Dah. Kemudian atau Nabi sedang berjihad. Tahulah tinggal sampai atu kalinya Jumat. Sampai atu kalinya Jumat. Tu disampai dek sahabat ke awak cenderung apa Jumat di zaman Nabi-nya? Lainnya nilai boswa. Bosong ada pula Bilal tukang sorang tungkek ke Nabi sambil mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada? Nawa. Ilai menawa. Kan tak ada. Kalau tak ada berarti kita tahu bahawa salawat Nabi dalam bentuk seperti ini tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi senang nonton dengan salah batunya, senangnya kan. Tapi kalau nak belok bahaya. Nya sodono pada dalilnya ustaznya. Sodono pada dalil. Nya bila lah ada ahli batil yang tak berdalil. Semua orang berdalil. Ya, orang-orang ahli batil, aliran-aliran menyimpang semuanya ada
dalil. Khawarij punya dalil enggak? Punya dalil. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, Qadariyah punya dalil. Semua punya dalil. Jelas ya? Iya enggak? Nah, uang dan pay apa nomor minta ke kuburan ada dalil. Ada dalil sodok. Sampai Yasinan mereka ada dalil. Gua tunjuk enggak? Ya tunjuk. Baik, azan kita. Sudahlah kalau gitu ya. Isuilah. Baik, azan dulu nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita lanjut aja ya. Wa qala ta'ala, tadi mereka mengatakan setelah Nabi Yusuf meninggal nanti Allah tak akan utus rasul lagi. Nah, wa qala ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, dan telah kami wahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan al-asbat para keturunannya,
wa Isa, maksudnya keturunan Nabi Yakub alaihissalam, wa Isa dan Nabi Isa, wa Ayyub, Nabi Ayyub, wa Yunus dan Nabi Yunus, wa Harun, Nabi Harun, wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa ataina Dawud az-Zabura, dan kami datangkan kepada Nabi Daud Zabur, kitab Az-Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, dan ada beberapa rasul yang kami kisahkan kepadamu tentang mereka sebelumnya. Wa rusulan lam naqsusum 'alaik, dan ada pula rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. An-Nisa 103 dan 104. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, wa qad yutlaqu 'ala an-nabi annahu rasulun kama qala ta'ala, dan istilah nabi juga dilekatkan kepada, atau istilah rasul dilekatkan juga kepada nabi. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Tidaklah kami mengutus sebelumnya seorang rasul dan seorang nabi kecuali apabila dia berangan-angan, maka syaitan memasukkan dalam angan-angannya tadi, tetapi Allah selamatkan dia daripada bisikan syaitan itu. Al-Hajj ayat 52. Fazakarallahu azza wa jal, lalu Allah SWT menyebutkan annahu yursilun nabiyya war rasul, bahwa beliau mengutus nabi dan rasul dengan kalimat yursil an-nabi. Padahal nabi itu yunbi atau yunabbi. Nah. Wa bayanu zalika anna Allah Ta'ala idza amara an-nabiyya bi da'watil mu'minin ila amrin fa huwa mursalun min Allah ilaihim. Nah, kenapa disebut juga dengan rasul, mengutus rasul? Karena Allah SWT apabila memerintahkan seorang nabi berdakwah kepada orang-orang yang sudah beriman sebelumnya untuk melaksanakan suatu perintah, fahuwa mursalun minallah, maka ketika itu sebenarnya dia diutus Allah ilaihim, kepada mereka, sehingga disebutlah dengan utusan. Lakin hadzal irsal muqayyad, tapi pengutusan ini adalah muqayyad, terbatas, yaitu terbatas pada umat yang sudah beriman sebelumnya. Wa ammal irsalul mutlaq, adapun pengutusan secara mutlak, bahwa bi irsalir rusuli, maka dia dengan mengutus para rasul ila amatil khalq, kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh umat manusia. Minal kuffari wal mu'minin, baik orang-orang kafir apalagi orang-orang beriman. Maka dengan demikian kita paham bahwa sesungguhnya rasul lebih umum daripada nabi. Nabi diutus kepada orang-orang yang sudah beriman, yang merupakan umat rasul sebelumnya, lalu dia diutus Allah SWT untuk mentajdid ajaran rasul yang sebelumnya. Walaupun dia diwahyukan kepadanya juga dapat wahyu, tetapi tidak diutus kepada orang-orang yang selain kaum mukminin, Nah, wallahu taala alam. Nah, dengan demikian kita cukupkan kajian malam ini sampai pada batasan ini. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Masih ada waktu sekitar 7 menit sampai jam 8. Nah. Hah? Apa? Hah? Oh gitu. Iya, betul. Nah,
Tadi kan di awal sudah disebutkan oleh para penulis, terjadi banyak perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, termasuk diantara yang disebutkan dalam muqaddimah terjemah tadi. Itu Nabi itu dapat wahyu, tapi tidak diwajibkan menyampaikannya kepada umat. Maksudnya kepada umat yang belum beriman. Nah, sedangkan kepada umat yang sudah beriman disampaikan mereka sudah tahu. Cuman mereka memperbarui. Nah, Allah Ta'ala alam. Dan ada yang berpendapat bahwa Nabi justru yang diwajibkan, Rasul yang tidak diwajibkan. Dan yang masyhur yang sudah atau kalangan sebagai mayoritas ulama seperti yang disebutkan dalam tulisan ini, bahwasanya Rasul diutus kepada kaum muslimin atau orang beriman dan orang-orang yang belum beriman. Sedangkan Nabi hanya diutus kepada orang-orang yang sudah beriman dan tidak membawa syariat baru. Dan Rasul tidak juga syaratnya membawa syariat baru. Rasul juga tidak syariat. Mereka contohkan kemarin dengan Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf ikut Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dua beranak ini mengikuti syariat Nabi Musa alaihi assalam. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Ya, Zabur. Nah, iya, Zabur itu isinya tidak hukum-hukum, tidak syariat. Isinya adalah kata-kata hikmah, zikir-zikir dan doa. Zikir-zikir dan doa. Kalau dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam, saking indahnya suara Nabi Daud membaca kitab itu, sampai burung-burung yang terbang hinggap. Nah, ibarat bulu perindu ya nak. Nah, bulu perindu tu nangko punai dulu tu nangko ketitian. Ada tak bulu perindu tu? Nah, Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang burung-burung hinggap ingin mendengarkan apa yang dia baca. Itu membaca Zabur tadi. Isinya doa, zikir, kemudian kata-kata hikmah. Wallahu a'lam. Jadi tidak bawa syariat baru. Nah. Taib, alhamdulillah. Rupanya sudah paham semua. Apalagi kalau nak pulang. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.